apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Di episode ngobrol bareng kali ini kita akan berbincang bersama dengan Koordinator Regional Jokpro 2024 Jawa Barat bersama dengan Kang Hendra Jaya. Halo Kang Hendra, apa kabarnya nih hari ini? Baik, Mbak Kandi, baik banget. Aktivitasnya selama pandemi ini apa aja nih Kang? Aktivitas ya? Ya biasa sama seperti yang lain ya. Emang sekarang karena pandemi ya banyak WFH ya sayanya. Sama juga aktivitas pengembangan Jokpro di Jawa Barat pastinya gitu. Oke, kemudian boleh dong berbagi bersama dengan kami bagaimana awal ceritanya bisa bergabung bersama dengan Jokpro 2024 ini dari Kang Hendra sendiri seperti apa sih perjalanannya? Pertama sampai saya gabung itu, ini saya karena nonton Mata Najwa waktu itu ya. Jadi di situ ada Mas Kodari menyampaikan gagasan-gagasannya ya mengenai Pak Jokowi 3 periode. Setelah saya pikir, saya pertimbangkan, analisa ya. Menurut saya sih bagus juga idenya gitu, gagasannya ya. Karena melihat situasi sekarang ini emang belum ada sih sosok pengganti yang sekualitas, sebagus dan sekelas Pak Jokowi menurut saya gitu. Jadi ya kenapa tidak Pak Jokowi lagi gitu. Dan lagian sekarang kan pandemi udah 2 tahun ya. Jadi menurut saya selama 2 tahun ini kayaknya Pak Jokowi mungkin pekerjaannya jadi agak tertunda selama 2 tahun karena fokus di pandemi ya. Jadi apa salahnya kenapa tidak kita kasih waktu lagi 1 periode ke depan. Setelah pandemi selesai ya beliau bisa lebih fokus lagi membereskan kerjaan beliau yang tertunda gitu. Oke, kalau dari wilayah Jawa Barat sendiri nih, antusiasnya seperti apa sih sampai sejauh ini Kang? Wah, Jawa Barat luar biasa sekali. Saya di luar dugaan juga sebenarnya. Itu di simpatisan di kita aja ya, di grup kita tuh ada sekitar 200-an ada. Itu belum lagi yang pengembangan rekrut dari masing-masing kota kabupaten ya, dari chapter masing-masing ya. Ya hampir sekitar 200 ada, lebih kurang. Luar biasa, banyak sekali gitu ya Kang berarti. Berarti artinya sudah berapa banyak simpatisan Jokpro 2024 di Jawa Barat tadi? 200? Sekitar 200-an. 200-an itu satu grup saja? Kita ada di hampir di 27 kota kabupaten ya, se-Jawa Barat. Hampir semuanya kita ada. Paling ada beberapa kota yang belum ada, nggak banyak sih, hampir 27 lah. Nah itu total lebih kurang sekitar 200-an. Itu belum dimaksimalkan lagi, itu bisa akan nambah-nambah terus pastinya. Ini kan juga masih baru ya di Jawa Barat ya. Kemarin kan kita fokus di kota-kota kayak di Bogor yang sudah ada besar ya. Kemarin sudah dapat juga di Cirebon gitu, di Sukabumi. Ya hampir 200 semuanya. Oke, tapi sejauh ini Kang Hendra bagaimana sih cara menarik simpatisan yang ada di wilayah Jawa Barat, strateginya seperti apa gitu? Nah, awalnya kan gini, kita kan semua tergabung awalnya di Jokpro Jawa Barat ya. Kemudian dari situ saya sebagai regional memilah-milah mereka berada di kota kabupaten mana masing-masing gitu. Nah dari situ saya tahulah ada yang dari Garut, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Bogor Kota, Bogor Kabupaten, ada Depok. Nah di situ saya mapping mereka di grup masing-masing. Nah kemudian saya bimbing mereka untuk mereka bisa menambah atau rekrut simpatisan atau pendukung Jokpro yang ada di kota kabupaten mereka gitu. Nah disitulah mereka mulai menambah lagi tim mereka gitu. Sampai sekarang kita terus berkembang gitu. Sambil setiap hari kita aktif di grup WhatsApp Jawa Barat dan grup chapter ya kota kabupaten ya. Kita untuk koordinasi mengenai perkembangannya, mengenai rekrutmen juga penambahan simpatisan. Kemudian juga kita terus kirimkan mengenai informasi-informasi tentang pergerakan Jokpro ini setiap harinya, hampir setiap hari lah informasi dari berita dari mana gitu. Mungkin ada juga mengenai ada Zoom meeting pembahasan tentang Jokpro dari channel YouTube mana gitu. Kita kirimkan. Jadi untuk mereka kirimkan juga ke grup-grup mereka yang lain untuk bisa menarik untuk menambah simpatisan dari Jokpro di kota kabupaten mereka masing-masing. Oke, selama proses rekrutmen simpatisan Jokpro 2024 di Jawa Barat sendiri, ada cerita unik nggak sih Kang dari masing-masing orang kan beda-beda nih Jawa Barat? Oh iya, ada waktu awal-awal dulu kan karena saking semangat, ini kan waktu itu masih awal-awal PPKM ya, jadi mereka tuh saking semangatnya pengen langsung bergerak gitu ya. Padahal kita kan baru ini Jawa Barat ya,
Mereka langsung pengen bergerak aja, pengen memberikan ada bergerak seperti gerakan untuk bantuan keisoman, kemudian aktivitas-aktivitas lainnya gitu yang sehubungan dengan pandemi ini. Nah, tapi karena kita baru, kita belum deklarasi ya. Jadi kita belum bisa bergerak sebebas ini sebelum deklarasi. Kalau deklarasi kan enak, kita sudah ada Jawa Barat atau di kota mana, kita sudah ada masanya, kita tinggal bergerak. Nah, sementara kemarin itu ya gitu, karena terlalu semangat sampai belum deklarasi, pengennya langsung bergerak gitu. Nah, ya bermacam-macam lah itu. Jadi sebenarnya bukan cerita unik sih, saking semangatnya sih sebenarnya gitu. Saking semangatnya mereka udah pengen terburu-buru aja untuk ada gerakan-gerakan sosial seperti itu. Euforia ini dapat banget gitu ya Kang di awal ya, padahal betul. belum secara menyeluruh seperti itu ya Kang ya? Betul. Oke. Tapi kalau berbicara mengenai gagasan Jokpro 2024 nih Kang, ini kan masih mengenai polemik ya, ada yang setuju, ada yang tidak, berkaitan dengan amandemen Undang-Undang 45 seperti itu. Nah, tantangan apa sih yang akan dihadapi nanti, khususnya di wilayah Jawa Barat sendiri mengenai ide gagasan mengenai Jokpro 2024 ini, seperti itu? Tantangan ya? Yang pasti kalau untuk Jokpro ini kan bisa terlaksananya kalau sudah amandemen ya, amandemen Undang-Undang 45 oleh MPR. Nah, tentunya kita dari Jawa Barat ya mengumpulkan simpatisan, mengumpulkan pendukung Jokpro, Jokowi Prabowo sebanyak mungkin untuk segera deklarasi di masing-masing kota kabupaten agar kita itu diketahui oleh semua warga Indonesia kalau Jawa Barat ini tampil gitu loh. Ini Jawa Barat, ini loh dari kota kabupaten Jawa Barat yang mendukung Jokowi Prabowo 3 periode gitu. Itu yang akan kita munculkan gitu. Tantangan di situlah emang. Kalau kita lihat dari Pilpres kemarin, dari mungkin untuk pendukung Pak Jokowi mungkin Jawa Barat mungkin agak tantangannya agak cukup berat ya. Tapi tidak kalah juga dengan para pendukung kita, saking semangatnya gitu. Karena yang kita jual sekarang itu hasil kerja Pak Jokowi kan. Pak Jokowi mulai dari wali kota Solo 2 periode, dari 2005, 2010 tapi lagi 2 periode kan wali kota, 2012 Gubernur DKI, cuma 2 tahun jadi presiden. Ya kita jual prestasi beliau gitu. Jadi selama jadi presiden juga prestasi beliau luar biasa kan. Di infrastruktur, kemudian di sertifikat tanah yang selama ini belum jadi, pada siap semua kan dengan Pak Jokowi. Ya banyaklah penguasaan blok migas di era Pak Jokowi, kemudian infrastruktur seperti MRT mungkin kita nggak akan pernah tahu kalau nggak Pak Jokowi presiden. Kalau bisa terlaksana MRT sama LRT kan, nggak tahu entah kapan bisa ada di Indonesia. Itu sih kalau yang tantangan-tantangan itu yang kita lawan dengan prestasi Pak Jokowi. Itu yang saya lakukan gitu. Jadi kita jual prestasi Pak Jokowi, kita sampaikan yang selama ini mungkin mereka yang anti Pak Jokowi itu kita lama-lama kita secara perlahan kita edukasi ya. Edukasi dengan prestasi-prestasinya dari Pak Jokowi gitu. Oke, tapi kalau melihat track recordnya di Jawa Barat ini kan banyak sekali tokoh-tokoh agamis, bahkan ada bahasa kadrun gitu, bahasa sehari-hari ini bagaimana menyikapi hal tersebut ini Kang? Ya kalau untuk tokoh agama atau kadrun itu nggak di Jawa Barat aja, di mana-mana se-Indonesia pasti ada ya. Itu biasa itu menurut saya. Yang ada yang menyukai Pak Jokowi, ada yang anti Pak Jokowi. Nah itu yang saya sampaikan di awal tadi. Tetap yang kita jual itu dari Jokpro ini ya prestasi Pak Jokowi, sehingga beliau memang pantas untuk kita pilih lagi 3 periode gitu. Jadi bukan cuma omong kosong aja kita usung gitu. Kita semua ini relawan, kita juga nggak dapat apa-apa, nggak ada orang di belakang kita untuk mensupport dana, semua nggak ada. Jadi benar-benar dari hati kita sendiri sudah memahami apa sih kelebihan dari Pak Jokowi, prestasinya apa. Itu yang kan kita jual untuk agar bisa jadi 3 periode lagi, 3 periode kan gitu. Itu yang kita yakinkan kepada ini yang selama ini yang anti Pak Jokowi, yang kurang pro Pak Jokowi gitu, atau disebut dengan kadrun gitu. Saya rasa sih biasa-biasa saja, kalau orang ada suka atau tidak biasa. Cuma lama-lama mereka yang mungkin anti Pak Jokowi, dengan kita kasih arahan terus, kita sampaikan mungkin apa prestasi Pak Jokowi, lama-lama mereka juga akan terbuka, tersentuh hatinya. Oh iya benar, Pak Jokowi ini seperti ini loh. Seperti contoh Tol Jawa kan kita sudah nikmati ya, dari dulu kita mana pernah terbayang kan dari Jakarta sampai Surabaya sekarang begitu cepatnya. Dulu berapa hari gitu kan.
Sekarang ya bisa hitungan jam gitu dari Jakarta Surabaya. Mungkin dari antara mereka mungkin sudah menikmati hal itu gitu. Kalau yang bisa kita bilang kadrun itu ya, mereka sudah menikmati secara nggak langsung. Tapi mungkin dalam berbicara mereka nggak suka, tapi dalam hati mereka sebenarnya sudah menikmati dan merasakan apa yang Pak Jokowi lakukan gitu. Jadi lambat laun mereka menurut saya lama-lama akan memahami dan bisa akan mendukung Pak Jokowi lambat laun gitu. Jadi kenapa tidak gitu. Namanya orang ya mungkin saat ini berpikir negatif dulu. Dengan ada arahan-arahan, dengan ada bukti-bukti nyata ya negatif bisa jadi positif ke depannya. Itu menurut saya gitu. Jadi, kalau berbicara Kota Bogor, ini kan tempat Pak Jokowi bekerja, bahkan ya, tinggal di sana di Istana Bogor seperti itu. Ada rencana mau membuat sambutan khusus nggak sih nantinya kepada Pak Jokowi saat akan mulai aktivitas di Istana Bogor? Iya. Karena Pak Jokowi kan domisilinya ini ya tinggal di Istana Bogor. Kebetulan saya juga di Bogor. Ada rencana kita ke depannya untuk ada sambutan lah mungkin pagi gitu ya. Di saat Pak Jokowi akan berangkat bekerja, sekedar menyapa beliau, Pak Jokowi selamat pagi. Kita mungkin bikin spanduk gitu ya. Selamat pagi Pak Jokowi, selamat beraktivitas, selamat bekerja untuk rakyat Indonesia gitu. Salam dari Jokowi Prabowo 3 periode gitu. Mungkin sebatas ada rencana seperti itu yang akan kita lakukan nantinya. Kapan itu Bang realisasinya? Mudah-mudahan aja secepatnya. Tentu kita perlu juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, karena itu ada semacam ada pengumpulan massa juga mungkin di pinggir jalan nantinya. Kita kan harus ikuti aturan-aturan juga ya. Jangan nanti kita berkumpul jadi akan jadi timbul masalah atau tidak disukai nantinya gitu. Tetap kita akan ikuti nanti aturannya seperti apa agar kita bisa lakukan hal tersebut seperti itu. Okay. Mungkin ada izin atau apa itu akan kita lakukan nantinya. Oke. Selain itu ada rencana terdekat apa untuk pendukung Jokowi Prabowo di Jawa Barat? Rencana terdekat yang pasti kita akan deklarasi insya Allah menjelang akhir September atau awal Oktober ini. Kita sudah ada rencana untuk deklarasi Jawa Barat dulu ya, Jawa Barat. Nanti disusul oleh deklarasi masing-masing dari kota kabupaten gitu. Yang penting dari regional provinsi dulu ya yang ini. Mungkin nanti lokasinya ada kemungkinan di sekitar wilayah Bogor gitu. Nanti mungkin dari koordinator-koordinator kita, chapter yang terdekat mungkin bisa datang nantinya, dan atau mungkin ada simpatisan. Nah nanti kalau mungkin yang jauh, yang terlalu jauh dari lokasi mungkin bisa mengikuti deklarasinya via virtual. Mungkin lewat Zoom ya nantinya, seperti itu. Luar biasa sekali nih perjalanan Kang Hendra di Jawa Barat. Semoga lancar dan sukses ya Kang ya untuk perjalanan Jokper 2024 mendatang ya Kang ya. Terima kasih banyak nih Kang. Ya itu tadi perbincangan kami bersama dengan Kang Hendra selaku Koordinator Regional Jokper 2024 di Jawa Barat. Saya Kani Dwi, pamit undur diri, sampai jumpa di Ngobrol Bareng episode berikutnya.